Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya channel Investor Logis. Kali ini kita coba akan membahas saham Bevin sesuai dengan permintaan kawan kita. Ada yang meminta untuk saham ini supaya dibahas dan dianalisa. Nah, Bevin ini adalah BFI Finance Indonesia Tbk, kode sahamnya adalah Bevin. Perdagangan terakhir Jumat ditutup di harga 1095, turun 0,90%. Dalam 1 minggu terakhir sudah tumbuh 4,2%, 1 bulan terakhir turun. Oke, secara year to date tumbuh 1,86% ya, kecil ya. Oke, kita lihat profilnya dulu. Nah, Bevin ini bisnis apa? Bevin ini adalah BFI Finance Indonesia Tbk atau Bevin, bergerak di bidang usaha pembiayaan konsumen, sewa pembiayaan, serta anjak piutang. Per 31 Desember 2018, jaringan BFI meliput 1 kantor pusat, 228 cabang, 173 gerai. Perseroan memfokuskan kegiatan bisnisnya pada pembiayaan konsumen untuk kendaraan-kendaraan roda 4 dan roda 2. Oke. Jadi BFI Finance ini membiayai orang yang mau ngredit atau mau beli secara kredit roda 4 atau roda 2, mobil atau motor gitu istilah sederhananya ya. Serta membiayai alat-alat berat dan non alat berat melalui sewa pembiayaan. Jadi mereka membiayai pembelian konsumen roda 4 dan roda 2 dan juga alat-alat berat atau non alat berat. Oke. Nama anak perusahaannya PT Finansial Integrasi Teknologi, lokasi Tangerang Selatan. Nah, siapa yang mengendalikan saham Bevin ini adalah ini Trinugraha Capital and COSCA sebagai pengendali yang menguasai 48,15% saham Bevin. Nah, terus kita harus track siapa ini Trinugraha Capital and COSCA ini. Nah, saya sudah track, ternyata di balik itu adalah Pak Boy Thohir. Trinugraha Capital merupakan kendaraan investasi milik Garibaldi Boy Thohir. Boy Thohir menguasai 0,56% saham Trinugraha Capital, sedangkan Baltika Internasional memiliki 98,44% saham Trinugraha Capital. Nah, kita harus track lagi nih sebetulnya si Baltika Internasional ini siapa gitu. Oke, supaya kita tahu siapa yang mengendalikannya dari belakang gitu. Nah, kemudian kita baca di sini tadi. Nah, Trinugraha Capital milik siapa? Sebelumnya pemegang saham pengendali Bevin yaitu PT Trinugraha dan Co. merupakan perusahaan konsorsium milik Jerry NG dan Garibaldi Thohir atau yang dikenal dengan nama Boy Thohir gitu. Jerry NG resmi jadi pengendali BFI Finance Indonesia. Oke, dari berarti Baltika ini ya. Jerry NG ini siapa? Nah, itu harus lihat lagi kan. Nah, ini pebisnis. Ini Bapak Jerry NG ini. Jerry NG lahir di Pontianak, Indonesia 2 Juli 1965, umur 54 tahun, adalah seorang bankir berkebangsaan Indonesia. Ia pernah menjadi direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BTN) hingga menjadi pemilik Bank Artos Indonesia. Oke, jadi bankir ya. Pak Jerry NG ini adalah bankir. Asal dari Pontianak, pendidikan adalah University of Washington. Oke. Kita bisa baca di sini, wow, BFI Finance bakal masuk ekosistem Bank Jago. Oke, kenapa Bank Jago? Karena saya tadi ada baca di sini, emiten pembiayaan Garibaldi Thohir dan Jerry NG PT BFI Finance atau BFI Finance melaksanakan penandatanganan fasilitas pembiayaan bersama atau joint financing senilai 2 triliun dengan PT Bank Jago. Oke. Jadi mereka kerjasama pembiayaannya dengan PT Bank Jago juga. Nah, Bevin ini sudah listing sejak tahun 1990 dengan IPO price 5.750. Jadi kawan-kawan, untuk kalian yang melihat perusahaan yang sudah listing sebelum 98, ini kan sebelum 98, 90. Jadi mereka ini sudah pasti memiliki ketahanan bisnis yang kuat. Kenapa? Karena mereka sudah melalui banyak proses krisis di Indonesia. Jadi mereka bisa lewati itu. Saya asumsikan kalau perusahaan yang listing di bawah tahun 98 itu biasanya ketahanan keuangannya kuat gitu. Ketahanan bisnisnya kuat.
Nah, pengendali menguasai 48%. Tadi kita sudah baca di balik Trinugraha Capital ini ada nama Boy Thohir, Pak Boy Thohir dan Jerry NG tadi kan, Jerry NG. Nah, ini Pak Boy Thohir, kalian udah tahu lah kalau dunia bisnis siapa ini. Di balik Adaru lah gitu. Saudaranya Pak Erick Thohir juga kan. Kemudian kita baca lagi di sini, masyarakat menguasai 38,38%, saham treasury 5,8%, sisanya ada DB Sporses, CLT, Fortescue Discovery, menguasai 5%. Oke. Jadi pengendalinya tetap ini, Trinugraha Capital and Co. SCA. Kemudian Presiden Direkturnya Francis Lai Ho menguasai 2,16%. Ini sekaligus menambah kepercayaan kepada saham Bevin ini karena direktur utamanya aja megang kan, nggak mungkin dia mencelakakan uangnya sendiri gitu. Nah, kita lihat dari sisi corp action, mereka belum pernah right issue, reverse split belum pernah, stock split sudah 2 kali, tahun 2012 1:2 dan tahun 2017 1:10. Gila ya, gede ya. Jadi mereka sudah stock split sebanyak 1:12 lah istilahnya. Nah, jadi harga sahamnya hari ini 1095. Maka kalau kita lihat harga wajarnya yang asli sebelum stock split, maka harga Bevin ini seharusnya sudah sekitar 13.000 karena 1095 dikalikan 12 kali kan. Satu saham kalian udah jadi 12 per hari ini kalau kalian masih tahan sejak 2012 gitu. Jadi harga aslinya udah di sekitar 12 sampai 13 ribuan lah. Udah tinggi lah ya. Kita bisa lihat di sini, coba kita track. Nah, secara dari dulu ya, dari 2005 sampai hari ini saham Bevin ini sudah tumbuh 1890% sejak 2005 sampai 2023. 2020 dia ini sempat turun sekali ke 200 atau 300-an. Kalau kalian beli di 2020, kalian tahan aja 2 tahun atau 3 tahun, kalian sudah untung sekitar 300%-an ya. Belum ikut dividennya kan. Nah, sejak tahun 2005 sampai 2023 berarti sudah sekitar 18 tahun ya. Nah, sudah 18 tahun tumbuh sekitar mana tadi? 1890%. 1890 dibagi 18. Jadi ada asumsi kalau kalian tarik jangka panjang, kalian nabung dari 2005 sampai 2023, saham kalian itu naik 105% per tahun. Belum ikut dividen ya. Luar biasa kan? Pertumbuhan dari Bevin kalau dipegang dalam jangka panjang. Nah, Bevin ini juga rutin membagikan dividen sejak 2009, 10, kemudian berhenti sebentar. Sejak 2014 sampai dengan 2023, mereka rutin membagikan dividen. Nah, ada yang 3 kali setahun, ada yang 2 kali, ada yang 2 kali, ada yang sekali. Acak mereka ya untuk pembagiannya berapa kali setahun. Tapi sejak 2014 sampai dengan tahun ini 2023 mereka rutin bagikan dividen. Sekarang kita lihat kualitas keuangannya. Pendapatan dari Bevin terakhir kali tahun 2022 yang sudah dibukukan sebesar 5 triliun. Laba bersih 1,8 triliun. Oke, kita lihat ini saja. Jumlah laba komprehensif 1,8 triliun. Oke. Kita mundur, kita track 10 tahun ke belakang sejak 2013. Laba komprehensif dari Bevin adalah 500 miliar. Kemudian naik lagi, konsisten naik 700 miliar tahun 2016, naik lagi 1,1 triliun, naik lagi sampai 2018 1,5 triliun, kemudian turun sejak 2019 ke 600 miliar, kemudian 2020 naik perlahan, kemudian naik lagi di 1,8 triliun. Jadi dalam 10 tahun terakhir, laba tertinggi dari Bevin adalah di tahun 2022, mencapai 1,8 triliun. Nah, kita lihat apakah laba 2023 mampu melampaui laba tahun 2022, 1,8 triliun.
Kalau kita lihat di sini laba bersih Bevin di kuartal 1 2023 ada 509 miliar, kemudian kuartal 2 340, kuartal 3 328. Kalau kita tambahkan jadi 509 miliar ditambah 340 ditambah 328. Maka sudah dapat sekitar 1,1 triliun. Jadi sampai dengan kuartal 3 2023 laba Bevin sudah 1,1 triliun. Kalau kita lihat rata-ratanya mungkin di sekitar 400 miliaran lah ya. Jadi 1,1 tambah 4, mungkin laba bersih Bevin nanti di tutup buku sekitar 1,5 sampai 1,7 triliun saya kira ya. 1,5 sampai 1,7 triliun. Jadi dia mungkin akan cukup sulit untuk melampaui tahun 2022, cuman kita masih nunggu di kuartal 4 ya. Kita nggak tahu juga. Nah, tapi untuk melampaui sepertinya sulit, tapi untuk menyamai mungkin, masih mungkin ya. Untuk menyamai 1,8 triliun ini. Atau melebihi mungkin sedikit gitu. Nah, yang pasti laba Bevin tahun 2023 cukup besar dan tidak rugi kawan-kawan. Jadi untuk kalian yang pegang sahamnya ya masih normal-normal aja sih. Dan wajar-wajar saja. ROI-nya juga tinggi sekali nih, 20%. Artinya klaim bisa break even point dalam 5 tahun aja kan, kalau dari sisi ROI-nya kita hitung. Oke, jadi itu untuk analisa laba bersihnya. Saya perkirakan mungkin akan bisa menyamai tahun 2022, tapi untuk melampaui masih cukup 50-50. Tapi untuk kecil nggak mungkin ya, karena tadi aja udah 1,1 triliun. Apalagi rugi nggak mungkin kayaknya. Nah, untuk secara ketahanan keuangannya, kita lihat 2022 mereka terakhir kali membukukan ekuitas sebesar 21,9 triliun, kemudian liabilitasnya 13,1 triliun, dan ekuitasnya 8,7 triliun. Untuk saham breedernya sebanyak 16 miliar. Kita lihat yang terbaru aja ya, kuartal 3-nya. Nah, di kuartal 3 ini ketahanan keuangan mereka pegang kas 2 triliun, piutang pembiayaannya 20,4 triliun, kemudian sisanya piutang lain-lain, aset pajak tangguhan, aset tetap, aset tak berwujud. Jadi total aset mereka sekitar 24,1 triliun. Untuk liabilitasnya 14,7 triliun dan ekuitas jadi 9,4 triliun. Kalau kita mau hitung harga wajarnya di sini, kita tinggal bagikan aja ekuitas terbaru dengan jumlah saham beredar. Artinya kita bagikan 9,4 triliun dibagi 16 miliar. 9,4 triliun dibagi 16 miliar, maka kita akan dapat 587. 587 adalah harga wajar dari Bevin. Sementara harga sahamnya hari ini adalah 1095. Maka kita bagikan 1095 dibagi 587. Maka PBV dari Bevin per laporan keuangan terbarunya adalah 1,86. PBV Bevin sama dengan 1,86. Ini kita kalau bulatkan secara konservatif aja, kita bisa nilai ini 1,9 PBV-nya. 1,9 kali. Kalau untuk PE ratio-nya, kita hitung berapa kali. Nah, kita cek laba per sahamnya berapa. Nah, ini EPS quarter atau earning per share. Kita tambahkan kuartal 1 sampai kuartal 3. Nah, kalau kita lihat rata-ratanya di sini ada di terendah di kuartal 3 20 dan paling tinggi 31. Kalau kita ambil rentang tengahnya mungkin di 25-an lah ya. Maka kita bisa ekspektasikan kuartal 4 2023 laba bersih per sahamnya adalah 25 atau sampai 28 lah gitu ya. Tapi ini dulu kita tambahkan 31,87 tambah 21,27 tambah 20,53.
Jadi sampai per September ini laba bersih saham Bevin adalah 73,67. Nah, kita ekspektasikan aja laba per sahamnya di kuartal 4 adalah 25 ya. Maka laba per sahamnya sampai tutup buku 2023 mungkin di kisaran 73 tambah 25 sekitar Rp98 laba per sahamnya ya kan. Nah, untuk nyari PE ratio-nya kita tinggal bagikan 1095 harga sahamnya hari ini terakhir dibagi laba per saham ekspektasi sampai kuartal 4 2023, maka PE ratio dari Bevin adalah 11,1 kali. 11,1 kali. Nah, kesimpulan saya adalah secara valuasi saham ini sudah cukup mahal atau premium. Namun dilihat dari sisi kualitas keuangan dan track record pertumbuhan labanya, maka itu bisa dimaklumi. Nah, jadi ini kesimpulan saya untuk saham Bevin. Jadi untuk kalian yang masih pegang sahamnya, ya santai aja, hold saja, karena analisis saya, karena mereka akan tahu sudah mereka akan laba cukup besar di tahun 2023, pasti mereka 2024 akan tetap membagikan dividen. Kita lihat di sini dividen yield dari Bevin ini di kisaran 5,48% ya. Terakhir kali dibagikan 26 Mei 2023. Jadi secara dividen cukup bagus karena di atas inflasi yang mencapai 3-4%. Gitu. Harga terendah dari Bevin ini 955 dalam 1 tahun terakhir dan tertingginya di 1500. Jadi dia belum balik ke harga tertingginya lagi ya. Kalau dia balik ke 1500 atau 1600, kalian bisa untung sekitar 50% juga ini dari saham Bevin ini. Nah, gitu kawan-kawan yang bisa saya analisa dari saham Bevin ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.